Nah, maka dari ini bisa dipetik kata-kata atau firman ya, kata firman dari Tuhan di Sahih Bukhari mengenai wa amalu as-solihah wa amalu solihan wa amalu solihan. Di sini kata-kata wa amalu solihan berbuat perintah oleh Allah kepada Nabi Muhammad, terperintahkan pada mereka dan kalian juga dan engkau, kata-kata solihan, berbuat soleh. Perihal pembahasan mengenai at'imah, jenis makanan. Jadi otomatis kalau petani wa amalu solihan, berbuat perintah, berbuatlah olehmu pada mereka, maksudnya kepada umat seluruh dunia, solehan kepada baik, ya tentu hal barang, jenis barang. Kata-kata solihan, misalnya petani itu harus menanam padi, harus dipupuk, kan masalah mimma rozakna rizki ya, tentang ma ini wa nabata min kulli firqatin, tanaman apa saja lah, misalnya tanam padi, jagung, tanam biji-bijian, mangga, pohon-pohonan, tebu dan semacamnya lah, yang membuat jadi makanan. Ini solihan, berbuat baik, artinya kepada bagus. Kalau kata dinas pertanian itu kualitas hasil barang bagus. Menanam padi, berbuat dulu harus dibajak atau dipangkul ya, di mesin hand traktor dulu, lemburkan, setelah itu tanah tumbuhan itu terus dipupuk sehingga berbuah dengan baik. Nah, setelah berbuah itu ya, kulu min thayyibatin, makanlah dengan bagus, artinya suci, bagus. Itu rozakna, telah kami pemberian rezeki. Di belakang itu kan ada kata ini bima ta'maluna alimun, itu Tuhan yang berkata. Jadi dengan apa yang mereka perbuat itu tentang penanaman barang, jenis barang, Tuhan tahu. Misalnya jangan salahkan Tuhan, misalnya ya, misalnya menanam padi atau jagung, tidak dipupuk, minta hasil yang kualitasnya barang bagus, nggak bisa. Jangan salahkan Tuhan. Ini bima ta'maluna alimun, Tuhan itu tahu dengan segala sesuatu yang Anda perbuat itu. Barang yang Anda kelola itu Tuhan tahu, tidak dipupuk, minta banyak, jangan salahkan Tuhan, salah Anda. Jadi wa amalu solihan, sungguh berbuat baik, perintah berbuat yang bagus, perbuatan yang bagus, sehingga menghasilkan kualitas barang yang sempurna. Ya,
seperti eh, tanaman tadi sudah, jagung sudah, tanaman kedelai, ya, tanam kelapa, harus rawat dengan bagus. Itu dikatakan wa'malu sholihan, perintah olehmu pada mereka berbuat, menanam dengan bagus gitu, soleh, sehingga menghasilkan kualitas barang yang bagus. Juga sistem perdagangan, ya, sistem perdagangan. Wa'amalu sholihan, ini masalah rizki, ya, rizki. Berdagang jenis makanan, ya, jenis makanan seperti pedagang buah. Itu pertama, cari kualitas barang yang bagus. Dagang jeruk, kualitas yang bagus, ya kan. Terus di sini bagaimana pedagang itu tidak riba, ya, berbuat dengan bagus, berusaha dengan bagus. Kata-kata di atas, mimma kasabtum, ya, ya, kulu min thayyibatin mimma kasab, perusahaan kalian, kualitas barangnya. Nah, nanti kalau kualitasnya tidak najis, kan tidak punya beban. Kualitas barangnya tidak hasil tipuan, ya. Itu juga kualitas barangnya bagus dari jenisnya, didagangkan, Anda mendapatkan hasil. Jadi kata-kata apa? Ini bima tak malu nambah alimun, ya. Sungguh aku, kata Tuhan, apa yang Anda perbuat, mereka perbuat, itu Tuhan tahu, adalah tahu. Nah, jadi lantas itu kulu, ya, di depan ada perintah kulu min thayyibati. Jadi makan hasilnya, makan dengan bagus. Di prosesnya. Jadi emah itu, ya, emah bagaimana cara proses kita itu dalam memakan barang makanan itu yang bagus. Pertama, buang najis, tidak hasil dari riba. Juga secara gamblang yang zahir itu makanan busuk jangan dimakan. Thayyibat, kulu at-thayyibat. Soalnya kalau ulat menghasilkan bisa gatal ke gerobak, itu jangan disedekahkan kepada orang, ya, atau dimakan sendiri, jangan. Buang, kalau terlintas dibuang, buang. Atau jibat, dia makan, perintah makan oleh Anda Muhammad pada mereka. Kalau Rasulnya Muhammad, ya, kalau Rasulnya Isa, kalau Rasulnya juga pada Isa, kalau Rasulnya Musa pada Musa. Ini kita sama Islam juga cenderung kepada Nabi Muhammad dulu, ya, Rasul Muhammad, ya. Jadi perintah oleh Muhammad pada mereka min thayyibati ma, di barang yang dimakan itu harus betul-betul bagus, tidak busuk, tidak ada hama, ya, tidak mengandung racun, ya. Jadi secara gamblangnya. Jadi mari kita, para ekonom yang khusus emah, yang khusus para makanan, bagaimana mengolah barang-barang yang berkualitas tinggi, diproduksi menghasilkan minuman atau makanan, harus berkualitas tinggi. Jadi antara pedagang dan pengguna dagangan yang harus dimakan seperti snack, terus dari kualitas barang yang tinggi sehingga menyehatkan kepada orang. Kalau dicampur tai, maaf, ya, pabrik misalnya buat snack roti,
seperti coklatnya tai kering harus dari 1 kintal tai keringnya 1 liter, itu tidak bagus itu ya. Jadi, kalau diketahui jangan beli seperti itu penyakit. Kalau tepungnya 1 ton, tainya 1 kilo misalnya, hasil dagangan snack yang kuning, jajanan yang kuning jenisnya, campur mentega tai kuning, kan tidak diketahui misalnya, itu kan tidak bagus, tidak boleh itu bukan anjuran Tuhan. Ini bima ta'maluna alimun, Tuhan itu tahu, ini proses ini ada cobaan nanti dari Tuhan. Jadi bagaimana cara berdagang, utamanya bertani, karena ini tema khusus sembako jenis sembako, makanan seharian, itu harus bagaimana cara proses cara tanamnya, pupuknya sesuai, baru membetulkan firman Tuhan. Kalau proses pengelolaan makanan justru bukan tidak dipupuk dan semacamnya, jangan mengharap hasil dari hasil pertanian perkebunan kita akan bagus. Ini anjuran Tuhan. Jadi Tuhan mulai sejak dulu sudah memberikan anjuran kepada kita bahwa bagaimana Tuhan memberikan rezeki, manfaatkanlah rezeki ini sebaik mungkin untuk keberlangsungan hidup manusia, ya. Makhluklah Tuhan juga. Kalau kita lebih dalam sampai kucing, anggora diberi konsentrat, ayam dan semacamnya dari hasil tanaman kita, dan ayamnya nanti disembelih dimanfaatkan oleh kita, itu termasuk anjuran. Jadi kalau ternak ayam beri makanan yang bagus, jangan ternak ayam diberi makan tai, kotoran dan semacamnya, bangkai dan semacamnya yang akan menghasilkan flu burung, menghasilkan racun kepada manusia.